Shalom saudara-saudara, selamat hari Sabat buat kita semua. Pada saat ini kita akan merangkumkan kembali pelajaran sekolah Sabat yang baru saja kita pelajari sepanjang 1 minggu. Namun sebelumnya mari kita undang Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk menolong kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur pada Sabat ini. Kami akan mempelajari kembali pelajaran sekolah Sabat yang sudah kami diskusikan di rumah kami sepanjang 1 minggu. Urapi kami ya Tuhan agar kami lebih mengerti dan kami siap untuk melaksanakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sepanjang minggu yang baru berlalu ini sangat penting sekali. Karena disinilah sebenarnya ditekankan kepada kita bagaimana buah daripada firman yang kita sudah imani bersama-sama. Di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-10 firman Tuhan katakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Luar biasa kalimat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seorang pemimpin ibadah Yahudi dan istrinya yang tinggal di Lincoln, Nebraska, satu saat menerima telepon dari seseorang, yaitu pemimpin kelompok kebencian yang bernama Ku Klux Klan. Dengan mengetahui identitas penelepon tersebut, bisa saja sebenarnya keluarga ini untuk melaporkan penelepon kepada polisi. Tetapi justru mereka mengadakan pendekatan kepada orang tersebut. Dan setelah mereka ketemu dengan orang ini, mereka kaget karena orang itu seorang yang timpang. Lalu pada waktu kunjungan berikutnya mereka membawa menu makanan yang lezat untuk makan malam orang yang menelepon ini. Orang itu benar-benar kaget. Kenapa? Sekarang setelah melihat suami istri yang baik hati ini, kebenciannya menjadi luluh. Dan apa yang terjadi? Terjalin satu persahabatan yang luar biasa. Bahkan penelepon ini yang tadinya yang sedang dalam amarah dan kebencian berubah. Bahkan berkata sekiranya saya bisa juga menjadi orang Yahudi. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan yang kita miliki ini bukan sekedar teori. Ini adalah kehidupan yang harus menjadi darah daging kita. Firman ini harus menjadi darah daging. Kenapa? Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan begini, bukan berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-tali kuk, untuk memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecahkan rotimu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang lapar, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan dirimu terhadap saudaramu sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini begitu penting. Kenapa? Karena firman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudaraku tahu bahwa kedua suami istri tadi yang memberikan perhatian kepada orang yang benci kepada mereka, mereka itu melakukan puasa untuk dapat membagikan makanan kepada penindas yang lapar ini.
dengan tujuan supaya prasangka buruk yang selama ini terjadi bisa diluluhkan dan dihancurkan. Di dalam kitab Yesaya 55 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan memberikan kepada kita satu nasihat, khususnya di ayat pertama, yaitu membeli tanpa bayar. Apa kira-kira yang disampaikan di sini? Dikatakan, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Saudara-saudaraku, penekanannya adalah bahwa firman ini untuk memberitahu kepada kita pemberian Allah itu sangat berharga, tetapi diberikan dengan cuma-cuma. Allah kita ini adalah Allah yang sangat peduli dengan kebutuhan manusia. Tetapi waktu Dia memberi itu, bukan dengan tidak punya nilai. Nilainya sangat luar biasa, tetapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Kenapa, saudara-saudara? Kematian Yesus di kayu salib, nyawa, darah, penderitaan Yesus menjadi bayar terhadap hutang dosa manusia. Allah yang mempunyai rencana untuk itu. Allah yang mempunyai gagasan untuk itu. Manusia hanya tinggal menerimanya. Saudara yang kasih, bila mana kita jujur sebagai orang yang berdosa, bukankah patut kita saat ini harusnya bersyukur dan bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan? Karena tidak ada kemampuan manusia manapun di dunia ini, dengan harta sebesar apapun yang dimiliki manusia di dunia ini, yang dapat membayar hutang dosa. Hanya karena kematian Yesus, pemberian yang begitu mahal itu. Tetapi saudara, kita menerima dengan cuma-cuma. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sudah tahu bagaimana harga keselamatan. Dikatakan dalam firman Tuhan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran kita sepanjang minggu ini, bagaimana kita supaya melakukan kasih, membangun kasih, karena kita sudah terima dengan cuma-cuma. Betapa naif, saudara-saudara, orang yang sudah diberkati, orang yang sudah diselamatkan, tetapi tidak mau berbagi, tidak mau menolong, tidak mau melayani, mementingkan diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu perjanjian lama yang disebut dengan Old Covenant, keselamatan itu harus dilakukan dengan perbuatan. Orang Israel setiap hari, bila mana kedapatan melakukan dosa, pelanggaran, mereka harus membawa korban ke Ka'bah. Bahkan ada korban sehari-harian, ada korban sajian, ada korban penghapus salah, ada korban penebus salah, ada banyak korban, saudaraku. Mereka penuh dengan praktek
untuk membawa korban di zaman itu. Hari ini, saudara dan saya, apa yang kita korbankan setelah Yesus mati di kayu salib? Perjanjian baru, New Covenant. Keselamatan itu bukan lagi oleh perbuatan, tetapi oleh karena kasih karunia. Kejadian 3 ayat 15, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung memberikan satu pengharapan bahwa akan tiba saatnya keturunan dari perempuan itu akan diremukkan tumitnya, tetapi pembinasa keji itu akan diremukkan kepalanya. Saudaraku yang kasih, Efesus pasal 2 ayat 8, firman Tuhan katakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Roma 6 ayat 23 juga berkata yang sama. Sekarang ini, apa yang menjadi nasihat firman Tuhan dalam melaksanakan kasih ini? Dikatakan dalam pelajaran kita, pikiran dan jalan yang tinggi. Dalam Yesaya 55 ayat 6-13. Firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan bagi kita. Jangan bercokol di dalam kebodohan. Ada banyak sekali sekarang ini terpengaruh, terperangkap dalam cara-cara setan, cara-cara dunia. Saudaraku, mari kita cari Tuhan selagi ia berkenan. Jangan dipertahankan ego. Jangan dipertahankan yang namanya sifat mementingkan diri, keras kepala. Tuhan rindu supaya kita datang meninggalkan apa dikatakan dalam ayat berikutnya 6 dan 7. Yesaya 55. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah. Dia akan mengasihinya dan dia akan diberikan pengampunan dengan limpahnya. Inilah Allah kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau jujur, saudara, pada waktu kita baca Alkitab ini dari kitab Kejadian, mulai di sana sudah ada kejatuhan manusia dalam dosa. Kain yang berbuat jahat. Tuhan pun masih memberikan kesempatan kepada Kain. Kepada Adam dan Hawa Tuhan kasih kesempatan. Ada banyak di Alkitab ini sejarahnya orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan Tuhan memberikan waktu untuk apa? Untuk berubah. Bahkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 firman Tuhan katakan, Allah tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang berkata demikian. Sebab Allah tidak menginginkan orang binasa, melainkan untuk bertobat dan diselamatkan. Jadi sebenarnya bila mana kita lihat sekarang ini, seperti ada penundaan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah kesempatan yang dikatakan tadi, cari Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Karena Tuhan rindu keselamatan, bukan kebinasaan. Saudara yang kasih, satu-satunya misteri yang terbesar di alam semesta ini adalah tentang rencana keselamatan. Kenapa, saudara? Karena ini tidak dapat dilakukan dengan cara yang biasa. Seperti tadi saya katakan, uang tidak dapat membayar keselamatan. Jabatan, kekuatan, apapun di dunia ini tidak dapat membayarnya. Saya senang lagu Sion 277. Yang menggambarkan bagaimana kasih Allah yang luar biasa. Sekalipun langit menjadi kertas, laut menjadi tinta, rumput menjadi pena, tidak akan sanggup menuliskan dengan
habis tentang kasih dan cinta Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, apa rencana Tuhan bagi kita tidak sama dengan apa yang saudara rencanakan dengan saya. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan katakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menyamai pikiran Allah, pikiran ilahi. Tetapi yang dituntut dari kita adalah kita mau mendengar, kita mau diajar, kita mau ditegur, kita mau dituntun, dan meninggalkan segala kejahatan kita. Pelajaran sekolah sahabat kita ini juga menyinggung tentang puasa. Puasa yang dimaksudkan oleh pelajaran kita dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai 12. Bukan sekedar tidak makan dan tidak minum. Tetapi yang pertama ialah merendahkan hati di hadapan Tuhan. Puasa yang dimaksudkan dalam pelajaran kita ini adalah menyucikan diri dari setiap dosa. Tidak ada artinya kita tidak makan, tidak minum, tapi tindakan kita, kata-kata kita, perilaku kita nggak ada perubahan, saudara. Puasa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah untuk bisa kita mengekspresikan rasa syukur dan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi waktu kita puasa itu, kita sedang mengapresiasikan kebaikan Tuhan kepada kita. Mengasingkan sesuatu untuk melayani, membantu orang lain. Sebagaimana ditulis dalam Matius pasal 25 ayat ke-40. Puasa yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah memperhatikan orang miskin, yatim piatu dan para janda, Yakobus 1 ayat 27. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita boleh bersyukur karena kita diberkati, tapi tidak berhenti di sana. Kita juga harus bisa memperhatikan, peduli dengan orang lain. Ada banyak yang saya perhatikan begini, saudara. Dia merasa, oh saya ini diberkati Tuhan, mungkin karena saya setia, saya takut akan Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ. Apakah saudara sudah melaksanakan kasih? Kalau tidak, saudaraku bertobat. Waktu untuk kita adalah jaminan keselamatan. Bila mana kita membaca Yesaya 58 berhubungan dengan tema utama dalam Yesaya 58 ayat 13-14, yaitu mengenai Sabat. Hari Sabat adalah merupakan tema penting dalam hidup kita juga. Kenapa, saudaraku? Karena di hari Sabat ini kita belajar untuk menyangkal diri. Tidak lagi terbawa kepada kesusahan 6 hari dalam pekerjaan. Kebaikan dalam bersosial, Sabat itu adalah kesempatan bagi kita untuk boleh menunjukkan kebaikan. Seperti Yesus di zamannya, dia menyembuhkan orang sakit, menolong orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah. Saudara yang kasih, hubungan daripada Sabat, penyangkalan diri dan hidup sosial ini, ketiganya sama-sama tertuju kepada Allah. Prioritas dan ketergantungan kepada Allah. Ini artinya kita sedang mengejar untuk bisa memiliki sifat yang kudus seperti sifat Allah. Dan sama seperti Yesus merendahkan dirinya, melakukan kebajikan, berhenti pada hari Sabat, itulah yang merupakan juga keteladanan bagi kita. Merupakan kesimpulan dari pelajaran sekolah Sabat kita ini. Dalam tulisan inspirasi membina keluarga sehat halaman 182, tidak ada yang dapat melakukan kebajikan yang sesungguhnya
tanpa penyangkalan diri. Saudaraku yang kasih, penyangkalan diri adalah yang terutama. Tadi seperti puasa, membagikan untuk orang lain. Hanya dengan kehidupan yang sederhana, penyangkalan diri, penghematan yang ketat, yang memungkinkan kita melakukan pekerjaan yang telah ditentukan kepada kita sebagai wakil-wakil Tuhan. Jadi kita perlu berhemat, saudara. Saudara boleh nikmati apa saja yang Tuhan berikan, tapi di sana ada tuntutan, setiap sen, setiap rupiah yang kita belanjakan, ingat dicatat di sorga. Untuk apa kita gunakan? Apa yang kita jamu dicatat di sorga. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan di sini, biarlah kita membuang semua kesombongan dan ambisi duniawi. Dalam segala pekerjaan kita harus mempunyai prinsip untuk tidak mementingkan diri dan dikatakan di sini. Tolong perhatikan kalimat ini. Pada dinding rumah kita, pada lukisan-lukisan, pada perabotan rumah tangga kita harus terbaca, yaitu membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Apa artinya saudaraku? Apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan yang harus dinikmati orang lain juga. Pada lemari pakaian kita harus terbaca tulisan seakan-akan ditulis oleh tangan Allah. Apa dikatakan? Apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberikan pakaian. Dan di ruang makanmu, di atas mejamu yang penuh makanan itu, harus ada tulisan seolah-olah tergores di sana supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar. Itulah sebabnya panggilan bagi kita pada saat ini. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat saudara. Tadi ayat hafalan kita, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Artinya kita akan bersinar karena sinar itu datang dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Inilah doa dan harapan saya agar kita boleh melaksanakan kasih yang Tuhan sudah wariskan bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman yang kami sudah pelajari sepanjang minggu. Ajari kami bagaimana kami memulainya, ajari kami bagaimana kami melakukannya, dan terlebih supaya ini menjadi pola hidup kami, darah daging kami, untuk melaksanakan kasih yang Tuhan sudah berikan bagi kami dengan cuma-cuma. Ampuni dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.